Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Bagaimana hari Anda di pagi ini? Hari Kamis ya. Kembali lagi Tasya Rustama menemani aktivitas Anda. Kita akan berbincang dengan tema kecerdasan emosi yang tentu saja ini menjadi penting untuk kita ketahui. Dan di kesempatan kali ini tentu saja saya akan mengundang Bapak Emosi Smart FM, Pak Anthony Dio Martin. Halo Pak Anthony, selamat pagi. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini bisa menginspirasi Anda kembali. Dan tentunya di acara kita Smart Emotion. Dan karena ini Kamis pagi adalah Kamis antusias, salam antusias buat Anda semua. Yes, sekarang kita akan ngopi ya Pak Anthony, ngobrol pintar seputar emosi. Hari ini kita akan bahas seputar find your inner peace. Betul. Atau kedamaian gitu ya dalam diri ya. Yes. Kenapa membawa topik ini Pak Anthony di pagi hari ini? Silakan. Jadi Smart Listener pada pagi hari ini secara khusus kita ngomongin tentang peace deh. Kenapa? Peace gitu. Karena beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 21 September, itu dirayakan sebagai Hari Perdamaian Dunia. The World Peace Day. Oke. Dan banyak orang yang tidak tahu tentang perayaan hari itu. Dan tahu nggak Batasya, di hari itu, jadi karena ini keluarnya berdasarkan resolusi PBB tahun 1981, itu pertama kali hari World Peace Day itu dicanangkan. Nah di hari itu, negara yang berperang harus melakukan gencatan senjata. Dan yang melakukan pertikaian harus stop untuk sepanjang hari itu. Sehari aja ya. At least. Dan itu bagian dari resolusi PBB. Dan lumayan ya. Coba dibikin seminggu gitu next ya Pak Anthony. Yes, betul. Ujungnya setahun gitu. Yes, benar. Nah, karena itulah berkaitan juga dengan Hari World Peace Day ini, saya pikir bagus juga Smart Listener. Mari kita bicara mengenai pentingnya rasa damai bukan cuma di dunia tapi juga dalam diri kita. Dalai Lama bahkan punya satu statement yang sangat bagus ketika dia mengatakan di era modern seperti sekarang ini kamu tidak akan bisa menemukan kebahagiaan kalau kamu tidak menemukan kedamaian pada dirimu. Jadi saya pikir pantaslah pada pagi hari ini yuk kita ngobrolin tentang bagian yang penting, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita. Karena sekali lagi kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, sulit kita untuk berdamai dengan dunia. Oke, baik. Ya, dan mau dengerin cerita nggak? Silakan Bang Tony. Jadi pagi hari ini Smart Listener saya mulai dengan sebuah kisah yang sangat menarik gitu. Ya, ini sebuah cerita yang mudah-mudahan pada pagi hari ini jadi enlighten our day. Membuat hari kita lebih bersemangat lah ya, menemukan yang namanya inner peace ini. Jadi ada sebuah cerita begini tentang seorang raja yang mengadakan sayembara lomba melukis. Jadi dikumpulkanlah para pelukis dari bayangkan berapa ratus para pelukis ya tertarik dengan sayembara yang luar biasa ini, dan lukisannya satu, yaitu melalui lukisan itu orang bisa melihat yang namanya perdamaian. Dan ini para pelukis berkumpul kemudian melukis lukisan-lukisan yang begitu indahnya. Dan akhirnya dari semua pelukis yang membuat lukisan-lukisan yang benar-benar lukisan yang betul-betul luar biasa indahnya, akhirnya terpilihlah dua lukisan yang kemudian jadi kalau istilah kita finalisnya. Dan lukisan yang pertama itu gambar yang keren, gambarnya adalah danau dengan pemandangan yang begitu tenang dan begitu jernih. Dan semua yang melihat lukisan itu mengatakan wow, itu betul-betul gambar yang melambangkan tentang apa artinya rasa damai itu. Lantas kemudian ada gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar pemandangan juga, tapi pemandangannya ada gunung dengan latar belakang yang bertolak belakang. Gunung tapi lagi hujan, petir bersaut-sautan. Jadi benar-benar bertolak belakang banget gitu. Tapi yang menarik adalah setelah si raja melihat gambar itu lebih dekat, dia melihat bahwa di gambar itu selain ada gunung juga air terjun. Dan waktu ketika lebih detail lagi, di balik air terjun itu ada gambar tentang seekor burung, emaknya burung dengan anak-anaknya dengan begitu tenang tetap berada di sana, yang menunjukkan kedamaian. Dan Batasya bisa menebak
dan akhirnya yang dimenangkan adalah gambar yang kedua. Karena si Baginda kemudian si raja itu kemudian bilang, buat saya gambar yang luar biasa adalah gambar yang kedua ini. Kenapa? Gambar kedua ini menggambarkan ketenangan yang sesungguhnya. Gampang kita untuk tenang pada saat situasi tenang, tetapi gambar ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah badai, hujan, petir, tapi bagaimana kita tetap bisa menemukan ketenangan, itulah yang sebenarnya paling penting. Jadi saya memutuskan pemenangnya adalah yang kedua. Nah, saya pikir ceritanya memang berakhir di situ, tetapi smart listener, dari ilustrasi cerita ini, saya pikir kita mendapatkan sebuah inspirasi yang bisa menyentuh hati kita. Intinya, inner peace itu bukan berarti kita tidak punya masalah, kita tidak punya problem, nggak ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, tapi dari cerita ini memberikan kita inspirasi, regardless kita lagi badai, hujan, petir dalam kehidupan kita, can we still find that inner kind of peace gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik dalam kehidupan kita gitu. Oke, baik. Pak Antoni, ini jadi pertanyaan juga untuk saya, di tengah badai, di tengah berbagai macam masalah begitu kan. Ini kita tetap menemukan ketenangan di dalam diri kita. Itu kan definisi dari inner peace begitu kan. Tapi kadang-kadang ketika kita mungkin di tengah keramaian, di konser gitu ya, kita merasakan bahwa diri kita sendiri gitu, kedamaian dalam diri kita. Apakah itu juga salah satunya merupakan ciri dari inner peace? Kita harus bisa bedakan antara inner peace sama kesepian. Kesepian, nah itulah. Itu yang jadi pertanyaan saya, Pak Antoni. Apakah damai atau inner peace ini sama dengan sepi atau sunyi begitu? Ataukah ternyata ini suatu hal yang berbeda atau sama saja begitu kan? Tapi izin untuk diberikan begitu pemahamannya antara kedua hal ini. Namun kita jeda dulu sejenak ya Pak Antoni ya. Dan smart listeners, di kesempatan pagi hari ini kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Anda boleh bergabung bersama dengan kami, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Kami harus jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Atensi Anda kami tunggu. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami, Smart Listeners, dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini masih berbincang seputar Find Your Inner Peace. Karena gak semua orang, Pak Antoni, bisa menemukan inner peace-nya, begitu kan. Bisa merasa tenang di saat situasi lagi gamang, bisa merasa tenang di saat situasi lagi menantang, begitu kan. Nah, apakah berbeda inner peace dengan kesepian yang mungkin sering dirasakan anak-anak zaman sekarang nih, begitu kan. Aduh, sepi banget, akhirnya pergi ke tempat yang ramai, nyari situasi-situasi yang ramai, tapi pulang ke rumah sepi lagi. Apakah ini sama begitu, Pak? No, that is the big difference. Jadi kalau kita mengatakan tentang yang namanya inner peace itu efeknya beda. Ketika kita menemukan inner peace, kita mendapatkan rasa hening, rasa damai pada diri kita. Jadi ini bukan soal berapa orangnya, bukan apakah kita berada di keramaian atau gimana. Jadi kita tetap bisa kita tetap bisa sendiri atau di keramaian, tetapi yet kita tetap mendapatkan rasa tenang itu. Jadi rasa inner peace yang kita peroleh adalah rasa tenang, damai, dan di tengah hiruk pikuk kita masih bisa tetap menikmati kehidupan itu. Misalnya contoh, pagi-pagi pada saat ketika Anda sedang berada di kereta, pada waktu ketika Anda sedang membawa motor, pada saat Anda ketika membawa mobil,
Anda bisa melihat dan mengamati, yet Anda tidak terlalu terganggu, terlalu terpengaruh oleh situasi-situasi di situ. Anda bahkan bisa menjadi mengamati, bahkan Anda bisa melihat dengan sesuatu yang jauh lebih tenang. Itu adalah bagian dari inner peace. Makanya sekarang ini seperti yang ditanyakan oleh Mbak Tasya, memang banyak orang yang berpikir aku harus, ya rasanya ini sepi banget deh, aku harus berusaha untuk mendapatkan kedamaian dengan cara seperti itu. Atau sebaliknya sebenarnya bukan pergi ke kedamaian, malah berusaha untuk mengunjungi tempat, melakukan hal-hal yang ini hanya untuk mendapatkan inner peace. Makanya nanti kita akan bicara juga tentang yang namanya inner peace palsu. Ya, itu juga bagian yang sekarang ini banyak terjadi, menjadi fenomena di era sekarang ini. Ya, tapi bicara tentang bagian dari inner peace ini sebagai bagian dari sesuatu yang memotivasi dan menginspirasi kita juga pada kesempatan pagi hari ini, Mbak Tasya, adalah sebenarnya ada 2 film yang sebenarnya bisa jadi memetik obrolan kita pada pagi hari ini juga. Tentang inner peace itu apa. Film yang pertama yang saya ingat banget itu adalah film Eat, Pray, Love dari Elizabeth Gilbert. Kan dia kan jalan ke beberapa negara kan, termasuk ke Bali itu. Nah, salah satu tentang inner peace yang menarik itu adalah waktu ketika dia di India. Dan ada satu potongan, ya saya nggak tahu listener Anda termasuk senang yang film drama seperti itu, tahu nggak gitu. Tapi ada satu potongan yang menarik waktu ketika si Elizabeth ini, kan konon katanya ini diambil dari kisah dia hidup yang sebenarnya gitu, meskipun sempat dibumbu-bumbui gitu. Dia bertemu di India itu, dia bertemu dengan seorang pria namanya Richard dari Texas. Waktu ketika dia belajar meditasi gitu. Dia berusaha untuk menemukan inner peace, dan belajarlah dia ikut di ashram di situ dan belajar meditasi meskipun dengan susah dengan harus struggling karena kan susah kan untuk belajar untuk diam gitu. Tapi ada satu obrolan yang menarik tentang Richard dari Texas ini yang kemudian membuka pemikirannya tentang apa artinya inner peace. Dia kan sempat nanya udah berapa lama dia di situ. Ternyata dia udah cukup lama di ashram di situ, si Richard dari Texas ini. Kenapa jauh-jauh dari Texas menuju ke India? Dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Rupanya apa yang terjadi adalah waktu ketika kembali lagi ke pengalaman masa lalu, si Richard ini sempat orangnya sangat emosional, dalam emosi kemarahan yang luar biasa. Entah bagaimana caranya terjadi kecelakaan di mana dia menabrak anaknya sendiri sampai kemudian meninggal. Lantas kemudian itu menjadi sebuah luka yang sangat mendalam buat dia, rasa penyesalan, rasa bersalah, yang akhirnya dia sendiri nggak bisa menyembuhkan ketika dia berasa di Texas, sampai akhirnya dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya, sampai akhirnya dia pergi ke India hanya untuk mencari ketenangan. Dan akhirnya dia mengatakan, beberapa dari dialog itu mengatakan, ya kamu bisa pergi kemanapun, tapi kalau kamu tidak berdamai dengan dirimu, kamu tidak akan menemukan dimanapun. Dan saya pikir ini adalah sebuah gambaran yang menarik bahwa inner peace itu betul-betul harus pencarian di dalam diri kita, dan itu harus dimulai dari diri kita gitu. Nah, film yang kedua sebenarnya adalah film yang film anak-anak sih, film Kung Fu Panda. Nah, salah satu yang bagus itu kan film Kung Fu Panda yang kedua, yang dia kemudian bertemu samanya Lord Shen yang berusaha mau menguasai seluruh dataran Cina gitu. Dan Lord Shen ini ternyata adalah musuh yang membantai keluarganya si panda itu, si Po. Dan dalam film ini juga diceritakan bagian yang menarik, bagaimana mereka berusaha untuk mengalahkan Lord Shen ini. Tapi ada satu bagian yang mengatakan begini, di mana kan ada Master Shifu di situ di film itu. Ya, kalau smart listener Anda termasuk yang menonton gitu. Ya, karena saya nonton film itu hanya udah dapat inspirasi pada show. Tapi ada bagian yang menarik ketika dia bilang, kalau kamu nggak bisa membereskan damai di dalam dirimu, gejolak-gejolak problem di dalam dirimu, kamu tidak akan bisa mengalahkan dia. Dan itulah yang sebenarnya menjadi intisari dari film Kung Fu Panda yang kedua ini. Dan saya pikir begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa banyak hal yang kita punya konflik, kita punya problem, begitu banyak persoalan hidup kita karena apa? Kita sendiri nggak beres dengan diri kita, nggak berdamai dengan kehidupan kita. Makanya nanti kita akan bicara mengenai apa ciri-cirinya, apa yang terjadi, dan bagaimana kita bisa belajar untuk mulai belajar menemukan inner peace dalam diri kita. Oke. Ya. Berbicara seputar film yang mengangkat
topik ini Pak Antoni, Yes. mungkin Doctor Strange itu juga bisa jadi salah satu referensi ya. betul. Yes, betul. Kung Fu Kids gitu yang dimainkan oleh anaknya Will Smith, Will Smith. Jaden Smith ya. Betul. Itu Ya. juga salah Wih, satunya. ternyata penggemar film juga. Iya, saya penggemar film. Berarti Yes. orang yang bisa tetap zen kalau katanya sekarang ya. Yes. Tetap zen, tetap Hening. damai, hening. Iya. Even ya mungkin permasalahan hidupnya banyak tapi dia tetap terlihat tenang, kokoh, tegar. Ya. Ya, Ini orang that's it. yang Ya. iya bisa dealing dengan berdamai dengan masa lalu dia Betul. begitu ya. Betul. Namun apa ciri-ciri ketika orang ini tidak punya inner peace yang bagus? Apakah kita melihat Doctor Strange dulu sebelum dia punya kekuatan itu? Itukah contoh orang yang tidak punya inner peace atau seperti apa? Gini, jadi kalau kita lihat beberapa ciri dari orang yang inner peace-nya bermasalah itu kan gelisah. Karena itu adalah cerminan dari ketidaktenangan dalam dirinya. Oke. Gerusa-gerusu, nggak pernah diam. Sometimes kadang-kadang kita bingung dengan orang ini kok, Oke. ya apa yang terjadi? Lu kenapa sih nggak tenang? Kenapa sih nggak bisa diam? Kenapa sih nggak bisa ya duduk tenang gitu loh? Nah, karena apa? Itu adalah bagian dalam dirinya yang bergejolak gitu. Yang kedua, orangnya jadi emosional. Emosional dalam arti gampang terpancing emosinya. Jadi banyak hal yang karena dirinya nggak tenang itu sedikit aja yang menyinggung dia itu bisa membuat dia terpicu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga juga bisa menjadi ciri dari inner peace yang nggak ada itu kan ketika jadi susah untuk berkonsentrasi, sulit kan untuk berkonsentrasi fokus karena ada begitu banyak gejolak pikiran dan sebagainya. Jadi untuk fokus pun jadi susah. Next adalah banyak yang pikiran negatif yang berulang-ulang kemudian terjadi. Bisa jadi kalau seandainya itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu muncul lagi yang membuat dia akhirnya kemudian tidak bisa melepaskan dari ikatan pikiran itu. Dan berikutnya juga kalau itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, kejadian di masa lalu, atau kesalahan di masa lalu. Nah ini membuat orang itu jadi sulit untuk memaafkan, baik memaafkan dirinya maupun orang lain. Nah ini terutama inner peace itu banyak berkaitan dengan diri kita sih. Sulit buat kita untuk memaafkan. Bahwa kita membuat kesalahan itu, kekeliruan itu, menyalahkan diri kita secara sangat kejam. Itu bagian dari orang-orang yang bermasalah dengan inner peace. Nah kadang gimana? Dampaknya dong. Dampaknya bisa ke fisik. Dampaknya bisa pelampiasan. Dampak fisiknya adalah jadi susah tidur kan, Insomnia benar. insomnia, atau akhirnya kemudian karena inner peace ini nggak ada, responnya bisa jadi makan yang berlebihan, jadi berdampak kepada berat tubuh, atau sebaliknya nggak punya nafsu makan sama sekali, sehingga juga kemudian menjadi sangat kurus gitu, sulit untuk bisa makan gitu, karena bagi dia adalah segala sesuatu jadi hambar kan gitu. Atau pelampiasan. Jadi kadang bisa begini juga Mbak Tasya. Nah ini boleh saya bilang cukup positif sih sebenarnya dari inner peace yang nggak ada. Akhirnya dia jadi harus melampiaskan dengan jalan-jalan. Dia harus berprestasi. Kemudian menyibukkan diri di dalam pekerjaannya supaya pikirannya itu bisa teralihkan dengan fokus pada pekerjaannya. I see. Jadi itu adalah bagian-bagian yang bisa jadi adalah orang itu nggak inner peace. Jadi jangan kita mengatakan bahwa dia berprestasi dan sebagainya. Itu bisa jadi adalah bentuk dari bagaimana dia berusaha untuk mengalihkan dirinya. Oke. Nah, ada juga dampak jeleknya dari orang yang nggak punya inner peace. Bisa juga kita menemukan orang-orang yang sifatnya malah destruktif. Jadi ketika karena orang-orang ini nggak punya inner peace pada dirinya, munculnya apa? Dengan melukai. Ada juga yang ketika dia tidak menemukan inner peace-nya, prinsipnya adalah gue terluka, jangan harap lu juga nggak terluka. Maka yang dia lakukan adalah dia punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain, senang kelihatan orang kesengsara, mengalami kesulitan gitu, dan kadang-kadang jadi pengkritik yang sangat kejam gitu. Maksudnya padahal orang udah tahu dikritik seperti itu dan dia masih nggak punya ampun gitu untuk mengkritik, pembuli gitu. Nah kadang-kadang kita banyak menemukan orang-orang yang punya problem dengan inner peace ini. Oke. Jadi
banyak sebenarnya dampak dari ketika orang tidak menemukan ketenangan dalam dirinya ini. Baik, ini berarti sangat-sangat personal ya, Pak Antoni. Nggak Yes. bisa kita ngejudge orang ini punya, ini orang punya, tidak punya dengan Iya. ngelihat covernya aja. Iya. Karena ketika ngelihat covernya tenang, covernya oke, fine, berprestasi, Iya. tapi kita belum tahu dalamnya tuh akan seperti apa, dalam dirinya itu seperti apa. Dan ini Iya. tugas kita sendiri untuk mengidentifikasi diri sendiri, begitu ya Iya. Pak Antoni. Iya. Apakah kita benar-benar sudah menemukan inner peace kita sendiri atau belum? Yes. Saya mau cerita Pak Antoni. Yes. Is it depend on age? Ya. Apakah ini berhubungan dengan umur? Ya. Karena ketika saya remaja, saya jujur nih, ketika SMP saya tuh dipenuhi oleh pelajaran yang sangat susah banget, begitu kan. Saya jadi stres, bahkan itu ngalihinnya itu bukan ke belajar, tapi nyabutin rambut. Oh, oke. Iya, saking Ya. stresnya begitu kan. Yes. Tapi di luar ya, I'm fine, I'm good, semuanya oke aja. Saya tenang, saya oke-oke aja. Tapi di dalam diri tuh saya merasa bahwa baru sekarang-sekarang ini begitu kan. Ketika mengingat lagi apa sih rasanya, itu tuh bergemuruh. Otaknya nggak bisa diam gitu kan, susah tidur, makan juga nggak nafsu. Ya. Apakah ketika masa remaja saya itu, itukah masa-masa mungkin saya tidak menemukan inner peace, tapi kesini-sini saya mulai menemukan nih, Ya. apakah berhubungan dengan usia atau gimana kematangan Yes. dari seseorang? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Oke. Kita jeda dulu sejenak, Smart Yes. Listeners, tetap bersama dengan kami. Kami tunggu sharing Anda. Mungkin Anda punya pengalaman begitu ya, menemukan inner peace di dalam diri Anda yang sekarang masih terus Anda jalani. Gimana caranya? Silakan 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube,
Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Untuk Anda yang ada di 8 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi Smart Listener. Selamat bergabung bersama dengan kami. Saya juga menyapa Anda yang ada di Surabaya, Anda yang ada di Pekanbaru, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin. Selamat pagi. Silakan bergabung di 0812 11 12 959. Find your inner peace. Ini masih menjadi topik kami dan Anda wajib bergabung di kesempatan pagi hari ini masih bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Oke, Pak Anthony, inner peace ini berhubungan gak sih dengan usia begitu ya? Apalagi kalau kita tahu masa-masa remaja itu masa-masa rebel begitu kan? Tadi Pak Anthony mendeskripsikan tenang begitu kan, nggak sama sekali ya. Anak remaja kan nggak tenang begitu kan, banyak hal-hal ajaib yang mereka lakukan. Ini apakah berhubungan dengan usia Pak Anthony? Oke. Jadi gini, ada beberapa hasil riset kalau kita perhatikan riset tentang neurologi yang berhubungan dengan bagaimana kondisi otak kita pada saat ketika remaja. Jadi masa remaja itu kan masa kita menyebutnya storm and stress. Badai dan stres ya. Badai terjadi. Kenapa? Ternyata itu sinaps-sinaps di otak itu sedang bertumbuh dan percabangannya nggak karu-karuan. Dan pertumbuhan itu bikin kita jadi gelisah. Belum lagi ditambah dengan pertumbuhan hormonal yang sedang bertumbuhnya. Itu membuat kita sangat-sangat gelisah dan karena kita punya begitu banyak energi. Dan tidak mengherankan bahwa di usia-usia seperti itu sulit untuk menemukan orang bisa tenang gitu. Ya. Tapi betul, dengan berjalannya usia kita, kemudian kita menjadi lebih settle, kita lebih tenang, wisdomnya mulai muncul, kita berusaha untuk lebih menemukan keheningan. Jadi benar, tidak gampang sebenarnya. Tadi ceritanya di Mbak Tasya itu menarik gitu. Kadang-kadang bisa di luar kita bisa menipu, tampak tenang gitu, tapi di dalamnya gejolaknya siapa yang tahu gitu. Jadi itulah yang sebenarnya seringkali terjadi gitu. Jadi yang namanya inner peace itu bukan cuma sekedar yang kita munculkan atau yang kita tampakkan gitu. Apalagi sekarang di media sosial. Gampang sekali untuk menipu. Ketika kita melihat, tenang banget ya, hebat banget ya gitu. Kita nggak tahu dibaliknya seperti apa kan gitu. Maka kalau kita melihat kisah orang-orang yang sukses gitu. Contoh yang saya bisa ceritakan pada kesempatan ini adalah contoh kalau kita lihat kisah hidupnya Oprah Winfrey itu kan kisah yang menarik. Bagaimana dia diperkosa, mengalami kekerasan secara seksual, dan bagaimana dia menjadi bagian dari keluarga yang broken gitu. Itu betul-betul menghancurkan harga dirinya. Nah, beruntungnya adalah dia dikelilingi oleh orang-orang yang mampu memotivasi dia. Salah satunya ya Maya Angelou, motivator kulit hitam yang kemudian seperti kayak ibunya itu. Dan disitulah akhirnya dalam beberapa tulisan-tulisan, dalam beberapa pemikiran itu, Oprah sampai mengatakan bahwa saya belajar keras gitu loh, dan itu membutuhkan waktu cukup lama sampai ketika saya betul-betul menemukan inner peace saya. Karena dia cerita bagaimana dia broadcaster dan sebagainya hanya untuk menipu dan menunjukkan kepada dirinya aku bisa. Tapi hampa gitu. Sampai dia bilang sampai ketika saya betul-betul menemukan diri saya, barulah kemudian dirinya otentik itu mulai keluar gitu. Nah, ini contoh bagaimana orang berjuang gitu untuk menemukan itu. Karena kita bicara tentang inner peace itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam, tapi kita harus berusaha untuk mengalami itu. Atau kisah yang bagus juga ada kisah Erik Weihenmayer. Erik Weihenmayer is the one yang pertama kali
orang buta yang sampai ke puncak gunung Mount Everest. Dan waktu ketika dia mulai mengalami kebutaan itu kan, wah, kehancuran dirinya luar biasa. Dia nggak bisa menemukan, dia marah, dia benci dengan dunia, dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan begitu banyaknya. Dan bertahun-tahun dia mengalami situasi seperti itu. Sampai akhirnya kemudian dia dapat pembimbing yang bagus gitu. Sampai kapan kamu memarahi lingkunganmu? Kapan kamu belajar untuk berdamai gitu? Nah, akhirnya ketika dia mulai berdamai, dia mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan. Nah, salah satunya adalah dia adalah orang yang sporty banget. Dan dia mulai berlatih, mengarahkan energinya bukan kepada kemarahan kepada dirinya dan dunia, tapi kepada sesuatu yang lebih konstruktif. Sampai akhirnya dia bisa memanjat gunung Mount Everest gitu. Nah, ini contoh. Kadang buat saya adalah sulit buat kita untuk menemukan, kalaupun akhirnya bisa nggak orang yang punya inner peace berprestasi? Bisa gitu. Tapi ujung-ujungnya hampa. Dan kita merasa kosong banget. Dan kita tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Itu kan yang dilakukan oleh Oprah. Dia broadcasting, dia acara ini, acara itu. Tapi dia bilang, tapi aku tidak menemukan sesuatu yang membahagiakan aku. Tapi pada saat ketika aku melakukan dan aku mulai belajar untuk mulai berdamai, inner peace itu mulai ada. Dan aku melakukan dan aku bisa merasakan gitu. Meskipun mungkin performanceku tidak sehebat yang aku pikirkan. Tapi aku merasakan sebuah ketenangan, kedamaian dari apa yang aku lakukan. That's inner peace itu. Nah, balik lagi challenge kita adalah Smart Listener di tengah kesibukan kita, pekerjaan kita sebagai accounting, finance, marketing, sales dan sebagainya, kita melakukan pekerjaan job desk kita lakukan gitu. Tapi kita tetap bisa menemukan ketenangan, kedamaian, dan kita menemukan diri kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. That's inner peace. Oke, Pak Antoni, apakah ini, Ya. sorry saya tarik ke depan lagi, apakah Ya. berhubungan dengan Stoa? Iya, itu bagian dari filosofi Stoik yang mengatakan apa yang bisa dikendalikan, apa yang tidak bisa dikendalikan, fokus pada apa yang dikendalikan. Ya, itu adalah bagian dari bagaimana kita menciptakan ketenangan di dalam kehiruk pikukan dunia ini sebenarnya. Oke, Ya. Dan baik. itu tidak mudah karena sekali lagi kalau kita tidak menemukan dalam diri kita sulit untuk menemukan di luar sana gitu. Karena gini, yang sering kali terjadi adalah ketika orang punya masalah, punya problem, itu sumber inner peace kan itu. Nah, yang terjadi adalah ada orang yang berusaha untuk macam-macam. Ada yang berusaha untuk menguburnya, ada yang berusaha untuk dengan cara melupakannya atau menyepelekan itu. Nah, selama kita tidak belajar untuk berdamai dengan urusan-urusan dalam diri kita ini, beban-beban dalam diri kita ini, akhirnya kemudian kita juga tidak akan pernah menemukan rasa damai yang terdalam pada diri kita. Yes. Berarti lari itu bukan solusi, Iya. begitu. Mengubur itu juga bukan solusi. Betul, apalagi menyepelekan. Nggak apa-apa kok gitu. Itu kan menyepelekan. No, doesn't solve the problem. Ya. I see. Oke, ini Yes. mungkin jadi salah satu notes kita ya, Smart Iya. Listener. Jadi saya perenungan sendiri lagi nih, Pak Antoni, bahwa Yes. oh ya, find your inner peace itu nggak mudah banget karena Iya. harus tetap steady, harus tetap berdiri di tengah banyak hal yang terjadi di hidup kita. Ketika kita punya inner peace yang baik, Pak Antoni, apa Iya. yang bisa kita rasakan begitu? Apakah ya itu damai, tenang, itu merupakan sebuah efeknya kah, atau ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita punya inner peace yang baik? Ya, paling Batasya dan juga Smart Listener, dengan memiliki inner peace itu dua hal. Satu, benar, kita akan merasa lebih tenang, hening gitu. Dan kita tidak terbebani oleh berbagai belenggu emosional. Jadi kita mungkin punya masalah, punya problem, siapa sih nggak punya masalah, nggak punya problem. Tapi kita tidak terikat oleh beban-beban belenggu emosi itu, ya. Nah, karena kita selalu mengatakan, ingat, masalah-masalah itu sampah-sampah yang semakin kita terus-menerus timbun, itu akan jadi beban. Nah, orang yang punya inner peace, dia tidak terbebani oleh sampah-sampah itu, ya. Malah dia bisa recycle. Sampah itu menjadi sesuatu yang memberdayakan diri. Nah, sementara yang lain kan enggak gitu, tetap sampah gitu. Nah, yang kedua, karena dia bisa berdamai, dia udah selesai dengan bagian itu, akhirnya memungkinkan buat dia untuk fokus pada potensi kemampuan dia yang sesungguh-sungguhnya. I see. Jadi bukan lagi cuma sekedar pelarian, bukan cuma lagi sekedar hanya untuk bertopeng, tapi itu betul-betul potensi atau kemampuan yang memang betul-betul dia bisa fokuskan di situ.
dan dia bisa merasakan kedamaian, rasa happiness yang luar biasa dari melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah ini paling nggak yang bisa kita temukan ketika kita mendapatkan inner peace dalam diri kita. Either it easy ataupun hard begitu kan? Ya. Ya, semuanya tetap dijalani dengan lancar, dengan Betul. tenang, dengan damai begitu Exactly, ya Pak? betul. Oke, Yes. baik. Paling ada keluhan-keluhan dikit, tapi di balik itu kita tahu bahwa orang ini nggak terlalu terbebani dan mati menjadi stres yang berlebihan dan sebagainya. I see. Ya. Oke, sesi terakhir Pak Antoni, izin mungkin kami diberikan insight gimana caranya untuk kita bisa menemukan inner peace yang kita idam-idamkan begitu ya. Ya. Dan tadi juga Pak Antoni sempat menyinggung Yes. nih di sesi pertama seputar inner peace palsu. Itu tuh Yes. gimana sih? Betul. Membedakannya seperti apa? Ya. Sesi terakhir Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Anda masih dalam program Smart Emotion. Kami jeda sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin
from HR Excellency. Inspiration, sesi terakhir Smart Listener, sesi keempat untuk Anda yang masih ingin bergabung di 0812 11 12 959 masih bisa. Nanti akan kami bacakan dan akan kami sampaikan dan dijawab begitu ya oleh Pak Antoni Dio Martin di kesempatan pagi hari ini. Yes. Mengawali sesi terakhir ini Pak Antoni, kira-kira adakah workshop atau acara begitu yang bersama dengan Pak Antoni yang bisa diikuti oleh Smart Listeners? Yes, thank you Mbak Tasya dan Smart Listener. Ini informasi di awal pada pagi hari ini. Sekali lagi di minggu yang akan datang, jadi tinggal minggu depan tanggal 23 dan 24 itu ada satu workshop yang sebenarnya bisa mengajarkan juga inner peace dalam diri kita. Nice. Ya, yaitu ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, jadi kita menyebutnya sebagai NLP for Leaders and for Personal Transformation. Ya, jadi selama 2 hari Anda akan mendalami satu ilmu dahsyat namanya NLP, dan di dalam ilmu ini kita akan belajar bagaimana caranya kita yaitu ilmu-ilmu untuk menemukan apa sih sebenarnya bagaimana kita menggali persoalan-persoalan apa yang terjadi pada diri kita, bagaimana satu kejadian di masa lalu kadang-kadang berdampak begitu besar dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dengan otak kita sih, bagaimana kita memperbaiki, ada yang pembelajaran namanya timeline untuk kembali ke masa lalu dan berusaha untuk memperbaiki itu. Terus bagaimana kita belajar tuh fix, ada teknik-teknik di dalam NLP menolong kita, membantu kita mengkoreksi. Kita nggak akan bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa belajar untuk mengkoreksi dan akhirnya bagaimana kita belajar untuk membebaskan diri kita. Nah, kalau Anda merasa ini adalah sesuatu yang berharga untuk Anda pelajari, Anda nggak tahu ilmunya, yuk join program kita 2 hari, akan dapat intisari yang luar biasa. 2 days workshop 23 dan 24 September minggu depan. Caranya gimana? Telepon 0812 9805 4929. Jadi 0812 9805 4929. Baik, bisa di WhatsApp ya di situ ya Pak Antoni ya. Betul, atau ke Smart FM juga Smart bisa. FM, nanti akan kami informasikan. Yes. Oke, Betul. Pak Antoni, Yes. inner peace palsu, Ya. seperti apa itu? Nah, inner peace palsu itu kayak gimana sih? Jadi kalau kita perhatikan inner peace yang sifatnya palsu itu adalah orang itu tampaknya kayak nggak ada masalah, but it's only topeng. Ya, seperti cerita pengakuan jujur dari Mbak Tasya. Ketika Iya teenager. kan, tampil keluar kan kelihatannya nggak ada masalah, karena Fine-fine kita nggak aja. mau lihat sebagai kamu punya masalah apa gitu, nggak mau jadi belas kasihan orang gitu. Dan kita berusaha tuh tampil keluar sebagai orang yang kelihatannya fine, kelihatannya tenang, kalem, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya di dalamnya di sendiri kita punya begitu banyak sampah-sampah problem yang bergejolak. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya balik lagi. Problem kemudian jadi terjadilah. Ya, saya pernah menangani banyak kasus. Contoh kasus, si bapak ini posisinya cukup tinggi, udah mendekati direktur, asisten direktur gitu. Dan di kantor, di ini dan sebagainya, kelihatan tenang gitu. Tapi waktu ketika sesi coaching, terungkaplah bahwa dia baru saja kehilangan istrinya dan itu sangat-sangat melukai dia. Jadi hampir setiap malam dia ketika ada kesempatan, jadi kehidupan malam dia jalani dan fokusnya tuh banyak dengan alkohol dan sebagainya, sampai dia capek baru kemudian dia pulang dan tidur. Yeah. Ya, tapi pagi-paginya di kantor nggak ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya gitu. Nah, buat saya ini contoh gitu ya. Ini bagian adalah kelihatan inner peace di kantor. Orang melihat dia tenang, orang dia melihat sebagai orang yang damai, baik gitu. Tapi yang tahu tentang inner peace ini sesungguhnya kan pada diri kita sendiri gitu. Atau yang misalnya contoh pelarian di pekerjaan, kerja keras dan sebagainya, kelihatannya betul-betul gitu, pekerja keras, bahkan bisa sampai menghasilkan banyak prestasi. Tapi ketika inner peace palsu ini orang merasa, kerennya hebat dan sebagainya, pulang, yang muncul adalah rasa capek, jadi tidak ada rasa fulfilling. Kita tidak merasa bahwa kita mengaktualisasikan sesuatu. Nah, ini juga bagian dari inner peace palsu. Atau yang orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri dari berbagai masalah. Dengan cara apa? Misalnya yaitu jalan-jalan, berusaha untuk shopping, betul. Dengan banyak hal, ya,
termasuk dengan olahraga yang berlebihan, itu juga bisa juga bagian dari proses inner peace palsu itu. Hanya dengan cara demikian supaya dirinya nggak terfokus pada urusan-urusan pada dirinya, akhirnya kemudian dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Tahu ya, itu jalan ini, kalau kita lihat Instagramnya itu atau misalnya dari postingannya itu, wah kemana dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak ada ketenangan dia sampai di sana, karena ujungnya itu kan ada di dalam diri kita. Nah ini yang kita sebut sebagai inner peace palsu gitu. Oke. Ya. Nah celakanya kita, karena ini tampak keluar, kita banyak tertipu dengan ini. Dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Pak Antoni, ini sudah Yes. ada pesan dari Bapak Sani di Bekasi begitu ya. Yes. Dia bertanya, jadi bagaimana Pak Antoni caranya untuk kita menumbuhkan inner peace di dalam diri kita? Yes. Jadi paling nggak ada 4 hal penting yang bisa kita simpulkan untuk belajar menemukan inner peace. So it's not an instant process. Is not something that can happen immediately. Sesuatu yang bisa kita bilang aku mau inner peace, langsung kemudian bisa terjadi. Is a process. Jadi ini adalah sebuah proses yang will happen in our life. Dan ini adalah pencarian seumur hidup kita. Tapi bersyukurnya biasanya dengan bertambahnya usia kita akan makin merasakan inner peace itu. Seharusnya, ya. Tapi banyak juga yang tetap tua ya. dengan penuh dengan kemarahan gitu. Inner peace-nya belum ada. Nah, pertama-tama adalah find it. Find it dalam arti termasuk mencari, dalam arti niat kita untuk mencari termasuk akar problemnya kita. Kalau kita punya akar masalah di masa lalu yang membuat kita jadi nggak damai. Ya bisa jadi persoalan yang kesalahan, kekeliruan, kekacauan, atau kebodohan mungkin yang pernah kita lakukan di masa lalu yang membuat kita akhirnya kemudian, kenapa sih aku pernah melakukan seperti itu? Kenapa sih gitulah? Sudahlah gitu. Ketika sumber daya dan pengetahuan kita masih terbatas, mungkin kesalahan dan kebodohan itu bisa terjadi. Ya sudah, kita kadang-kadang harus berdamai dengan diri karena itu udah terjadi di masa lalu gitu. So find it. Yang kedua adalah face it. Face it itu berarti kita harus belajar untuk melihat diri. Jangan menganggap itu terlalu sepele, menganggap kayaknya nggak terlalu penting. Kadang kita harus belajar untuk melihat itu. Nah kalau itu adalah sesuatu yang berurusan dengan orang lain, mungkin ada saatnya kita harus memberi waktu ketika kita harus belajar untuk menghadapi itu. Face it. Dan berikutnya adalah fix it. Fix it itu adalah berusaha untuk memperbaiki. Ya selama itu bisa kita lakukan untuk supaya dia tidak mengganggu diri kita lagi. Fix it itu bisa dengan kita berkata pada diri kita, ya sudahlah. Anggaplah kita kembali mengunjungi masa kecil kita dan kita ngomong pada diri kita yang masih kecil. Jadi seorang Tasya yang dewasa bertemu dengan Tasya yang masih kecil dan bicara dengan Tasya kecil. Ya udah Tash, dulu kan kejadian seperti itu. Ya udah dan sebagainya. Bagaimana kita belajar untuk fix it? Dan terakhir adalah face it. Face it dalam arti berdamai bahwa itu sesuatu yang sudah terjadi dan kemudian let go gitu. Bahwa aku akan tetap berjalan melangkah, bukan berarti aku mengabaikan ini, tetapi aku hidup damai dengan apapun yang terjadi dalam hidupku itu. Jadi find it, face it, ya face dalam arti wajah, face it, fix it, dan free it. Yang terakhir, free it itu membebaskan itu. Ya, jadi 4 langkah inilah yang kita lakukan. Find it, face it, ya hadapi, fix it, perbaiki, free it, bebaskan. Ya, nah. 4 langkah utama inilah yang sebenarnya menjadi pembelajaran penting dimanapun. Ya, ada yang masuk melalui sisi spiritualitas gitu. Kadang-kadang setelah masuk ke pesantren orang menemukan inner peace, bisa juga kan. Tapi kan prosesnya itu. Artinya gini, kita bisa masuk kemanapun, tapi kalau kita tidak mau mencoba betul-betul berdamai dengan diri kita, mau ke ujung langit pun kita tetap tidak akan menemukan rasa aman itu. Jadi 4 langkah ini penting dalam kehidupan kita. Oke, karena teman terbaik itu bukan teman yang ada di samping kanan kiri kita, begitu kan Pak, tapi betul. Diri kita sendiri. Exactly, betul. Ya, dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri agar bisa menemukan inner peace yang sesungguhnya. Exactly, Oke, dan betul. kalau misalnya masih bingung begitu ya Pak Antoni ya, untuk gimana caranya, kemudian takut nih lost atau hilang arah, mungkin Anda bisa ikutkan workshop Pak Antoni NLP for Trainer and Leaders itu ya, Yes, betul. untuk mungkin bisa mengulik
Apa sih sebenarnya yang Anda butuhkan untuk bisa memunculkan inner peace di dalam diri Anda? Yes. Langsung bisa dihubungi di Mbak Fani yang tadi sudah disebutkan atau langsung aja ke WhatsApp Smart FM. Yes. Terima kasih Pak Antoni. Mbak Tasya, terima kasih juga untuk energi dan semangatnya pada pagi hari ini. Thank you banget untuk keceriaan itu, bikin peace juga loh. Bikin damai ya. Bikin damai. Iya, semoga energinya. Bener, ada orang-orang tertentu yang kita lihat ini damai banget, tenang banget. Actually kan nular. Oh, Ketika iya. orang tenang, oh iya lihat dia jadi ikut tenang, udah tenang gitu. Dan semoga energinya juga menular ke Anda. Yes. Berita dari kami ya Smart Yeah. Listeners. Semoga lebih bersemangat menjalani aktivitas di hari Kamis pagi hari ini. Yes. Dan terima kasih sekali lagi Pak Antoni Yeah, dan terima Smart kasih, Mbak Listeners. Tasya. Untuk Yes. Anda kami harus pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.